إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap manusia memiliki potensi untuk bisa melakukan ketaatan, begitu juga bisa saja dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa melakukan kebaikan, bisa juga melakukan keburukan. Dan semua anak Adam pasti terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita membayangkan seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan langsung kepada pelaku maksiat tersebut hukuman di dunia tersebut secara kontan, maka akan kosonglah dunia ini, karena memang anak Adam tersebut adalah tempatnya salah dan berbuat dosa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penguluran waktu. Mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penangguhan. Allah memberikan kepada mereka waktu agar mereka bisa di waktu tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, sehingga mereka pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa, seandainya Allah Azza wa Jalla menghukumi manusia bima kasabu, terhadap apa-apa atau dengan sebab mereka itu melakukan dosa-dosa, ma taraka ala dhahriha min dabbatin, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun atau satu binatang melata pun. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengakhirkan, memberikan mereka tangguhan di waktu atau sampai waktu yang sudah ditentukan. Hadirin rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Walaupun demikian luasnya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata ada segolongan manusia yang mereka tertipu di sana. Mereka berbuat dosa, namun mereka tidak merasa bahwasanya mereka berbuat dosa. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tenang-tenang saja, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghukuminya di dunia, memberikan iqab, sehingga mereka pun tenggelam di maksiat yang mereka lakukan. Di sisi lain, tak kala kita melihat atau sebagian manusia melihat temannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan belum juga diiqab atau mendapatkan musibah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu yang dia contohi. Itu saja bermaksiat, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun melakukan maksiat mencontohi daripada apa yang mereka lihat. Maka merekalah orang-orang yang tertipu. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan penundaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari sifat yang demikian. Sidang Jumat rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana telah kita maklumi bahwasanya dosa ada yang kecil dan ada yang besar. Maka ada di sana manusia-manusia, sebagian orang meremehkan dosa besar. Dosa besar saja diremehkan, apalagi dosa kecil. Maka orang yang seperti ini terjadi pada dirinya karena mereka sedikitnya di dalam hati itu keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman kita ini banyak sekali manusia yang melakukan dosa besar, namun mereka tidak mau faham, acuh tak acuh. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin, mereka seharusnya tak kala berbuat dosa, yang mereka tak kala berbuat dosa, maka seolah-olah dia berada di kaki gunung. Yakhafu ayyaqa alaih, yang tak kala itu dia takut jangan-jangan gunung itu akan menimpanya. Itulah seorang mukmin seharusnya. Berbeda dengan orang-orang yang fajir. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Adapun orang-orang fajir, mereka menganggap dosa tersebut bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, sehingga tak sekali kebas pun maka akan pergi lalat tersebut. Maka suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sebagian sahabatnya, innakum lata'maluna a'mala hiya adaq fi a'malikum minasy'ari. Sesungguhnya kalian terkadang melakukan satu dosa yang kalian pandang itu lebih ringan, lebih kecil daripada biji gandum. In kunna lana'uddaha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal maubiqat. Padahal dosa yang kalian lakukan, yang kalian anggap kecil itu dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami anggap itu adalah suatu yang besar sekali. Maka Anas radhiyallahu anhu di sini tidak sedang menjelaskan bahwasanya dosa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dosa kecil atau dosa besar itu dianggap kecil. Tidak, akan tetapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu pengen menjelaskan betapa kuatnya keimanan para sahabat dahulu dan betapa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dosa sekecil apapun kalau sudah berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, maka dosa kecil itu besar baginya, karena yang dia maksiati adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka meremehkan dosa itu adalah salah satu dosa kecil. Namun jangan lupa dosa kecil itu bisa dia menjadi besar. Tak kala seseorang meremehkan, ditutupi, kemudian dia mengharapkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa kecil yang terbuai dengan ampunan atau terbuai dengan apa yang dia lakukan dengan menutupi dosa kecil tersebut, ia tidak ada di dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena dia merasa aman, tidak ada siksa, tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita seperti orang-orang Nasrani atau Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang kesayangan Allah, yang mereka berbuat dosa terus-menerus namun mereka sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ditutup-tutupi dosa-dosa tersebut. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan di dalam surah Al-Mujadilah Allah berfirman, mereka mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kita terhadap apa yang kita katakan? Sidang Jumat rahmani Allah wa iyyakum. Maka seseorang mungkin dengan mudah bisa lepas dari hukuman di dunia ini, hukuman yang ditetapkan oleh manusia, akan tetapi dia tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Mungkin hukuman yang ada di dunia bisa diundur, tetapi di akhirat tidak akan bisa diundur. Maka ambillah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tak kala berbuat dosa, hendaklah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbuai dengan tidak adanya hukuman dari Allah, kemudian kita merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, merugilah orang-orang yang diberi yaitu keselamatan atau diberi umur sehat, kemudian tak kala dia maksiat dia tenang-tenang saja, sehat-sehat saja. Maka berhati-hatilah. Maka penyesalan yang akhirnya nanti akan dia dapati kalau dia terlena dan terus dia itu akan mengikuti hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bila kita berlumuran dosa, namun ternyata rezeki kita lancar-lancar saja, badan kita sehat-sehat saja, ekonominya terus melanjak bagus, maka hati-hatilah. Karena bisa jadi kita masuk ke dalam sesuatu yang dinamakan al-istidraj, yang dimana kenikmatan yang dicurahkan di dunia untuk melalaikannya sehingga nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu. Jika kalian melihat seorang hamba yang dia itu Allah berikan kemewahan dunia, akan tetapi dia rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama huwa al-istidraj. Ketahuilah itu adalah al-istidraj. Maka ketahuilah bahwa lancarnya rizki, tubuh selantiasa sehat, keadaan aman-aman saja, atau kekayaan yang sangat banyak, itu bukanlah patokan bahwasanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah patokan, yaitu kalau kekayaan itu adalah patokan dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Qarunlah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
ternyata dia dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam tanah. Sebaliknya, janganlah mengira bahwa setiap orang yang mengalami musibah atau bencana, banyak cobaannya, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jadi itu adalah sesuatu ujian yang dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosanya, kemudian mengangkat derajatnya. Maka namun keterangan di atas jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum bukan berarti kita perlu untuk meminta musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Justru langkah yang tepat adalah kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarallah, nanti tak kala Allah Azza wa Jalla memberikan kita musibah, maka hendaklah kita bersabar dengan hal tersebut. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, sehingga dengan sebab itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ini dia jamaah kaum muslimin, beberapa kata yang berkaitan tentang dosa. Namun sekecil dosa apapun itu, janganlah lihat dosa, akan tetapi siapakah yang Anda maksiati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.